Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai penggunaan active dan passive voice dalam bahasa Inggris. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dari active voice. Active voice digunakan jika fokus dalam kalimat tersebut adalah si subjek. Artinya bahwa jika dalam suatu kalimat kita ingin menekankan kepada subjek, maka kita dapat menggunakan active voice. Atau di dalam kalimat tersebut, subjek itu penting, maka kita dapat menggunakan active voice, ya. Nah, sebelum melanjut ke contoh, kita akan melihat formula dari active voice. Active voice terdiri dari subjek, verb, dan objek. Contohnya, she made delicious cake. She ini adalah subjek, made is verb, and delicious cake adalah objeknya gitu ya. Dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa kita menekankan terhadap she, terhadap dia perempuan yang telah membuat delicious cake, sehingga kita menggunakan active voice. Contoh kedua, millions of people use the car every day. Millions of people adalah subjek, use adalah verb, the car adalah objeknya, every day. Keterangan ini sih sekedar opsional ya, bisa ditambahkan atau enggak gitu, tergantung dari jenis statement atau tense yang kita buat gitu loh. Contoh ketiga, he is repairing my TV. Nah, ini salah tulis my ya, my TV. Di sini juga kita ingin menekankan bahwa dia seorang laki-laki sedang memperbaiki TV saya gitu. Apa sudah paham bagaimana cara membuat active voice? Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke passive voice. Passive voice digunakan jika fokusnya tidak pada subjek, akan tetapi pada kejadian tersebut. Kita perlu menggarisbawahi bahwa tidak pada subjek dan pada kejadian tersebut. Teman-teman, passive voice itu adalah kebalikan dari active voice. Jika di dalam active voice subjeknya sangat penting, tapi dalam passive voice subjeknya tidak terlalu penting. Artinya fokusan kita tidak kepada subjek, akan tetapi kepada kejadian atau kalimat tersebut. Sebelum lanjut ke contoh, kita akan melihat formulanya. Pertama terdiri dari subjek, to be, past participle, atau verb 3, plus by, plus object. Oke, kita akan lanjut ke contoh. A delicious cake was made by her. Contoh ya. Ini tuh adalah kebalikan dari si active voice yang contoh nomor 1. Jadi teman-teman, kita hanya tinggal membaliknya. Lihat. Yang awalnya delicious cake ini adalah objek, kita merubahnya menjadi subjek. Kemudian karena ini bentuknya adalah past tense, maka kita menggunakan was yang merupakan to be past, kemudian ditambahkan past participle, ditambahkan by, kemudian ditambahkan her. Past participle dari made sama dengan past tense-nya. Oke, apakah sudah mengerti? Oke, kalau begitu kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, the car is used by millions of people every day. The car yang awalnya objek dibalik menjadi subjek, kemudian is. Kenapa menggunakan to be is? Karena di sini adalah simple tense, oke? Simple present. Makanya kita menggunakan is. Di sini past participle dari use adalah used, tinggal ditambahkan ed aja ya. Kemudian ada by millions of people yang awalnya subjek menjadi objek, every day gitu. Nah, di sini yang kita tekankan bahwa dalam kejadian ini atau dalam kalimat ini adalah bukan pada subjeknya, akan tetapi ya keseluruhannya gitu. The car is used by millions of people every day. It's mean like tidak terlalu emphasize gitu, tidak terlalu menekankan kepada millions of people-nya. Contoh ketiga, my TV is being repaired by him. TV saya sedang diperbaiki
oleh dia. Nah, lihat nih. Kenapa kita tambahkan being? Karena jenis kalimat ini adalah continuous. Oke? Atau sedang terjadi. Ongoing. Ongoing. Sedang pada saat itu, sedang dilakukan, sedang berlangsung. Jadi, kita tetap menaruhkan to be is dan menambahkan being juga. To be being sebagai menunjukkan bahwa ini tuh adalah past participle. Oke? Dan maksudnya ini tuh adalah continuous dan selanjutnya ditambahkan past participle. Oke? Apakah sudah mengerti, teman-teman? Nah, cukup mudah ya bagaimana membuat active voice dan juga passive voice. Ada juga tambahan. Ini kita lihat. Dalam informal spoken English, kita bisa biasanya dalam membuat passive voice, kita menambahkan get gitu loh. You will get fired if you're late. Kamu akan dipecat jika kamu terlambat. Atau get, got, dan sebagainya kita bisa gunakan tergantung dari kalimat yang kita buat, tergantung dari sentence-nya gitu ya teman-teman. Dalam informal spoken kita juga bisa menggunakan get, got, dan sebagainya jika membuat passive voice seperti contoh yang seperti ini. You will get fired if you're late gitu. Oke? Jadi teman-teman, active voice dan passive voice sangat penting dalam bahasa Inggris karena dengan kita mengetahui active voice dan passive voice, kita dapat menunjukkan mana yang ingin kita tekankan gitu dalam membuat suatu kalimat. Jadi tidak sekedar mengucapkan kalimat, akan tetapi kita bisa mengetahui apa yang ingin kita tekankan gitu loh teman-teman. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon koreksinya. Mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih. Semoga pembelajaran dalam channel saya dapat berguna untuk kedepannya. Sekian. Semoga bermanfaat.